Islam itu betul-betul menyampaikan kepada kita sebuah aturan, yaitu adalah yakin kepada janjinya Allah. Ada lambatnya satu rezeki yang datang kepadamu, kalau ada satu rezeki yang lambat datang kepadamu, itu karena Allah pengen nguji. Janganlah lambatnya datang rezeki itu menjadikan kamu memotong kompas untuk mengambilnya dengan cara yang haram. Itu kata Rasulullah. Karena kita yakin Allah kasih ngasih kok. Cuma terkadang ada yang disegerakan, ada yang dilambatkan gitu. Janganlah lambatnya satu rezeki itu menjadikan kamu itu memotong kompas dengan cara yang haram. Itulah zuhud. Saya pernah ngobrol dengan seorang ustadz. Begini. Ya. Ada seorang ustadz ini saya ngobrol gini. Ustadz, saya ini sering sekali mendapati ada orang, dia itu misalnya pengen punya rumah. Akhirnya dia mengambil dengan cara cicilan, yang di situ ada ribanya. Terus dia mencicil itu sampai 20 tahun. Akhirnya rumah itu kebayar. Tapi setelah perjalanan membayar selama 20 tahun. Rumah itu setelah 20 tahun, kontan, cash, cicilan disempurnakan secara bagus, 20 tahun, kemudian diurus sama pihak banknya dengan surat pergantian, yaitu sertifikatnya. Saya nanya kepada beliau ini, orang yang sepuh ini, kira-kira Ustadz, kalaupun dia tidak mengambil cicilan riba itu, kira-kira datang nggak rumah itu? Maka kemudian beliau berkata, pasti datang Ustadz. Cuma waktunya juga sama 20 tahun. Karena memang Allah menakdirkannya itu memang 20 tahun. Cuma ketika manusia menunggu 20 tahun itu kadang-kadang tidak sabar. Akhirnya banyak manusia memotongnya dengan cara memotong kompas. Lalu kemudian memperolehnya dengan cara yang kurang benar. Jadi inilah yang kemudian menjadikan kita akhirnya memahami. Inilah salah satu di antara bentuk kita kemudian memiliki sifat zuhud pada kehidupan kita. Yaitu adalah ketika zuhud itu yakin kepada apapun yang telah ditakar oleh Allah. Lambatnya satu rezeki yang datang kepada dirimu dan kepada diriku, lambatnya satu rezeki yang datang kepada kita itu tidak boleh menjadikan kita memotong kompas dengan cara yang haram. Kalaupun itu milikmu, maka pasti akan datang. Cuma waktunya Allah yang menentukan, bukan kita yang menentukan. Karena Allah yang lebih tahu kapan waktunya terhadap sesuatu yang Allah tetapkan. Dan Allah yang paling mengerti waktunya, bukan kita yang mengerti waktunya. Karena Allah itu mensifati dirinya dengan alim, Allah itu maha tahu. Salah satu konsekuensi dari sifat Allah itu maha tahu. Allah itu tahu apapun. Sebagaimana Allah tahu kapan biji itu akan tumbuh, kapan biji itu akan kering. Kapan tanaman ini akan berbuah, kapan tanaman ini tidak berbuah. Kapan musim mangga akan ditumbuhkan, kapan kemudian musim mangga tidak ditumbuhkan. Itu Allah tahu. Sebagaimana dalam urusan-urusan yang lebih kecil Allah yang mengatur, dan aturan Allah itu tidak ada yang bertabrakan pada kehidupan alam sekitar kita. Sama. Berarti pengaturan rezeki itu diatur oleh Allah. Dan itu tidak pernah bertabrakan. Jadi kalau kita lihat kasusnya adalah, jadi kalau ada orang, dia ngambil mobil, lalu nyicil dengan cara-cara yang kurang benar. Lalu kemudian selesai itu pembayaran sampai 7 tahun, dia mengambilnya. Kita ini harus yakin kalau belajar dari hadis tadi, karena hadis dan ayat itu harus diimani dengan keimanan. Bahwasanya ketika kita yakin, sebenarnya itu akan datang. Setelah 7 tahun itu akan jadi milik kamu. Cuma terkadang manusianya kita ini terkadang lemah. Keyakinan kita kepada apa yang sudah dijanjikan oleh Allah. Akhirnya, itulah yang menjadikan banyak manusia lalu memotong jalan kompas. Lalu terjadilah apa yang terjadi. Makanya kalau ada orang yang kurang yakin, maka dia tidak bisa disebut dengan zuhud. Ya, tidak bisa disebut zuhud. Dan saya harus menyampaikan kepada diri saya dan kepada ibu-ibu semuanya dan bapak. Apapun benda yang bapak dan ibu sekarang sedang inginkan untuk mendapatkan. Menginginkan sesuatu boleh. Tapi caranya harus tetap yang benar. Kalau memang itu rezekinya, pasti akan datang. Kalau bukan rezekinya, pasti akan gagal. Dan kita harus yakin itu. Walaupun terkadang nunggunya lama, maka kalau itu rezeki kita, maka tidak ada yang bisa untuk menahan apa yang sudah Allah takdirkan dan Allah tetapkan dalam kehidupan manusia. Tidak ada yang bisa menahannya. Ya.
Jadi kita harus yakin. Kadang-kadang kan kita ini omongannya tidak berdasarkan kepada keimanan kita kepada Allah. Kita sering berkata, ya kalau pengen beli mobil, kalau kemudian kita nabungnya ya nggak akan cukup-cukup terus. Ya nggak akan cukup, nanti pas uangnya udah dapat, nanti kemudian sudah naik lagi. Nanti kalau udah dapat, naik lagi. Kita lupa kalau itu rezeki kita itu sudah diatur oleh Allah. Dan kita yakin kalau itu memang rezekinya Allah, ya pasti datang kok. Allah tidak mungkin menetapkan satu rezeki yang sifatnya netral kepada kehidupan manusia. Lalu Allah menetapkan rezeki ini harus didapatkan dengan cara yang haram. Tidak pernah. Mau itu didapatkan dengan cara yang haram atau tidak haram, kalau memang rezekinya tetap datang itu, insya Allah tetap datang. Ya, walaupun kemudian itu bukan itu, walaupun kemudian orang itu berpikirnya nggak mungkin dapat, tapi kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah pasti datang. Tapi apapun yang bukan rezeki kita, apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan itu nggak akan pernah dapat. Nah ini loh yang kemudian menjadikan kita akhirnya paham. Yang dinamakan dengan zuhud itu adalah proses bagaimana kita mengimani bahwasanya apa yang di sisi Allah itu jauh lebih kemudian kita imani dari apa yang ada di sisi manusia. Dari omongan manusia, narasinya manusia, teorinya manusia yang disampaikan kepada kita. Tetap kita yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Tampilkan yang tadi Mas pertama tentang zuhud itu. Jadi kita yakin kepada apapun yang kemudian dijanjikan Allah. Jadi apa yang kemudian di sini kita sampai di sini, yakin kepada apa yang di sisi Allah, itu lebih diharapkan di sisinya daripada apa yang di sisi manusia. Manusia itu terkadang memberikan narasi, memberikan omongan, memberikan teori, bla 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 macam-macam, supaya kemudian kita hilang keyakinan kita kepada Allah. Terus yakin aja, yakin itulah yang dinamakan dengan zuhud. Ya? Jadi inilah yang kemudian menjadikan kita harus paham, apapun yang sudah ditetapkan oleh Allah datang itu. Walaupun nunggunya mungkin 20 tahun. Mungkin misal ada orang, dia nyicil sampai 20 tahun dengan cara yang kurang benar. Akhirnya rumah itu dapat. Anak yakin, walaupun beliau mungkin pada saat 20 tahun yang lalu mengambil sikap untuk tidak mengambil cara yang kurang benar, tapi tetap yakin kepada janjinya Allah, tetap rumah itu akan didapatkan. Dan caranya Allah itu tidak terduga. Caranya Allah tidak terduga. Dan ini yang kemudian harus kita pahami. Inilah konsep pertama tentang zuhud. Makanya Hasan Al-Basri itu menyatakan, lemahnya keyakinanmu kepada apa yang di sisimu lebih engkau harapkan dari apa yang di sisi Allah. Makanya kemudian yang disampaikan Hasan Al-Basri itu apa? Orang itu kalau zuhud itu apa? Dia kemudian lebih yakin kepada apa yang menjadi hartanya daripada kemudian apa yang ada di sisi Allah. Maka inilah yang kemudian merupakan definisi pertama dari sebuah konsep zuhud. Yakin kalau kemudian kita menginfakkan akan diberikan ganti oleh Allah, entah kehidupan di akhirat atau dunia, Allah yang ngatur. Yakin, sudah bismillah. Maka semua itulah yang dinamakan dengan zuhud. Dia yakin kepada Allah. Makanya zuhud kalau sadar kita lihat di sini, zuhud itu memang betul-betul amalan hati, karena bermodal dari keyakinan apa yang kita yakini dari Allah. Yakin dia. Dia tidak sama sekali terkait dengan miskin, nggak miskin, compang-camping bajunya, sepedanya ontel atau mobilnya mungkin Alphard. Bukan masalah itu. Bisa jadi ada orang yang memakai Alphard, tetapi hatinya zuhud kepada Allah. Fasilitas hartanya memang luar biasa banyak. Mungkin kalau dia beli Alphard itu sudah luar biasa sederhana, karena hitungan hartanya itu ratusan M misalkan. Bisa jadi ada orang yang naik mobil Alphard, dia lebih zuhud daripada kita yang naik motor. Karena terkadang kita itu kalau naik motor, kalau memakai barang-barang yang biasa, itu terkadang kita malah justru menjadikan kita seakan-akan lebih zuhud daripada orang yang tidak memakai barang-barang itu. Belum tentu. Zuhud itu masalah hati. Bagaimana keyakinan dia kepada Allah itu. Nah, dari sinilah kita harus paham. Ayo kita bangun sebuah pencerahan dalam kehidupan kita. Apapun barang yang kita inginkan, silahkan memiliki barang-barang itu selama itu barang-barang yang halal dan menunjang kebaikan untuk kita dan keluarga kita. Tapi tetap cara mendapatkannya harus tetap yakin kepada apa yang dijanjikan Allah. Dan kita harus siap berkata itu kepada istri dan anak kita. Ini kalau miliknya kita, tetap akan datang. Tidak usah kita mengambil dengan proses yang tidak benar. Selama ini memang sudah ditetapkan oleh Allah, itu pasti akan datang kepada kita. Entah 2 tahun, entah 3 tahun, entah 5 tahun, entah 6 tahun, entah 10 tahun. Pasti tetap datang kepada kita.
harga sebuah keyakinan itu mahal. Karena yakin itu proses yang panjang. Dan dia bukan merupakan karena keyakinan itu merupakan hasil dari proses yang panjang. Yakin itu bukan proses. Yakin itu adalah hasil. Jadi sebuah proses dan ikhtiar yang diberikan manusia untuk kemudian yakin kepada Rabb yang dia sembah dan dia kenali bagaimana sifat-sifat dan nama yang dimiliki oleh Allah. Nah, itu yang kemudian kita harus paham.